Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Maba. Saudaraku sekalian, ada penggalan firman Allah yang berbunyi, wa yastajibul ladzina amanu wa amilus sholihah, yang artinya dan Allah mengabulkan doa orang yang beriman dan beramal saleh. Dari ayat itu bisa kita pahami bahwa Allah memberitahu kepada kita bahwa Allah akan mengabulkan doa, yaitu doa orang yang beriman dan beramal soleh. Dan kata dikabulkan di situ tentunya terkait dengan ridho Allah. Allah memberikan atau mengabulkan doa itu dengan ridhonya, bukan yaitu istidraj, yaitu Allah mengabulkan doa seseorang tapi tidak dengan ridho, tapi Allah memberikan keinginan atau kesenangan duniawi saja, tidak ada kaitannya dengan ridho Allah. Atau bahasa lainnya, dibiarkan dalam kesesatan karena dosa-dosanya yang telah dilakukannya. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita menginginkan doa kita itu dikabulkan oleh Allah dan juga diridhoi oleh Allah, maka kita seharusnya sehari-harinya harus mengamalkan amal soleh atau menjadi orang yang beriman dan beramal soleh, sehingga kalau doa kita itu dikabulkan oleh Allah, mudah-mudahan yang dikabulkan oleh Allah itu juga diridhoi oleh Allah, bukan istidraj. Insya Allah seperti itu. Karena ada doa seperti yang dilakukan oleh iblis, berdoa atau bermohon kepada Allah, ingin menggoda semua anak turun Adam di dunia ini untuk disesatkannya.
dan Allah mengabulkan permintaan itu. Dan itu tidak ada unsur ridho tentunya, sehingga apa yang dilakukan oleh iblis ataupun setan itu semakin dia memperbanyak amal yang buruk, menggoda anak turun Adam, ya semakin banyak dosanya. Insya Allah seperti itu. Maka ini juga bisa menjadi tanda sebenarnya bagi kita, bagi orang yang beriman, ketika doa kita dikabulkan oleh Allah, apakah itu karena iman amal soleh kita, ataukah karena istidraj. Kalau apa yang kita lakukan di dunia ini banyak salahnya, kelirunya, boleh jadi itu karena istidraj, karena Allah membiarkan begitu saja apa yang diinginkan dikabulkan, tapi tidak ada ridhonya dari Allah. Ya, ini yang seharusnya kita pikirkan. Paling tidak yang juga harus kita ketahui, orang-orang yang soleh itu kalau dia melakukan sesuatu yang keliru, biasanya langsung ditegur oleh Allah, diingatkan oleh Allah. Tapi bagi orang yang imannya mungkin belum cukup, ketakwaannya belum cukup, boleh jadi apa yang dilakukannya, kalau yang dilakukan itu keliru, ya dibiarkan oleh Allah, sehingga apa yang dilakukan itu berulang-ulang sampai pada saatnya sudah cukup untuk diingatkan oleh Allah atau ditegur oleh Allah. Biasanya seperti itu. Jadi kalau kita memohon kepada Allah tentang sesuatu, kemudian dikabulkan, kalau bisa kita banyak-banyak minta ampun kepada Allah, karena ditakutkan ketika Allah mengabulkan itu, karena itu sebuah istidraj tadi, bukan karena iman amal soleh kita yang cukup. Apalagi kalau perilaku kita sehari-hari memang menunjukkan belum baik. Di antaranya umpamanya kita dalam berbicara masih merendahkan orang lain, membuka aib orang lain, gosip, atau masih marah, masih suka jengkel, masih suka mengeluh, menggerutu,
Kalau itu masih biasa kita lakukan, khawatirnya apa yang dikabulkan oleh Allah itu bukan karena ridho. Maka untuk itu kita harus banyak-banyak minta ampun kepada Allah. Bukan merasa doanya dikabulkan, kita itu sudah soleh. Kalau perilaku kita memang belum menunjukkan sebuah kesolehan yang seperti Allah harapkan. Mungkin kita sudah sholat 5 waktu dengan tertib, puasa, Ramadan, zakat, haji, mungkin sudah kita lakukan. Tapi bukankah yang namanya orang yang beriman dan beramal soleh itu bukan hanya itu? Karena kalau kita ingat, iblis diusir oleh Allah dari surga itu karena merasa dirinya lebih baik dari Nabi Adam. Jadi ada kesombongan di dalam diri iblis. Artinya, kalau siapa saja di dalam dirinya juga ada sebuah kesombongan, merasa lebih baik dari orang lain dengan merendahkan, mencela, dan tidak mau menghormati, maka boleh jadi kesalahannya hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh iblis. Naudzubillah, kita berlindung kepada Allah. Jangan sampai seperti itu, karena kebaikan yang dilakukan seseorang sebaik apapun bisa terpeleset hanya dengan hal-hal yang nampaknya sederhana, seperti sebuah perumpamaan. Orang jatuh itu biasanya bukan karena kakinya tersantuk batu yang nampak besar sebesar rumah umpamanya, tidak. Tapi biasanya jatuh karena tersantuk kakinya dengan sebuah batu yang kecil ataupun kerikil. Ini sebuah perumpamaan yang bisa kita jadikan contoh pelajaran bahwa banyak manusia yang dia jatuh ke jurang kekeliruan, kesesatan, ataupun dosa, kadang karena persoalan yang kelihatan sepele, bukan yang kelihatan besar. Biasanya seperti itu. Ya diantaranya ya merasa tadi, dan rasa itu ada di dalam hati ataupun pikiran. Melihat orang lain umpamanya di YouTube atau medsos berdakwah
ceramah, kemudian dalam hati kita menilai ilmunya masih kurang, ilmunya masih lebih banyak saya umpamanya, masih bau kencur, masih terlalu muda, belum banyak pengalaman, sehingga merendahkan orang lain tadi, walaupun hanya di dalam hati. Padahal kita tahu bahwa Allah mengetahui apa yang ada di dalam dada manusia. Wallahu alimun bidzati sudur. Jadi tahu apa yang ada di dalam dada manusia, di hati manusia. Apakah di dalamnya rendah hati, atau marah, atau sombong, atau merendahkan orang lain. Nah, itu akan dinilai oleh Allah, dan itu tidak terlihat oleh orang lain, sehingga tanpa disadari siapapun itu bisa tergelincir, bisa terjatuh, bisa iman takwanya rusak hanya karena ya di dalam hatinya ada kesombongan, walaupun sebesar zarah, ada rasa lebih baik, atau ada rasa jengkel karena ilmunya, kepandaiannya, atau pemahamannya tidak diterima oleh orang lain, tidak diikuti oleh orang lain. Bisa seperti itu. Makanya kalau kita paham bahwa apa yang kita lakukan itu yang lahir, yang nampak itu belum cukup, karena nanti juga ada istilah munafik. Orang munafik itu yaitu orang yang melakukan sesuatu yang nampak di lahirnya baik, tapi di hatinya tidak. Di lahirnya dia kelihatan iman takwa, tapi di hatinya tidak seperti itu. Ya seperti yang saya sampaikan tadi, ilmunya luas, alim, tapi ternyata di hatinya hanya untuk kesombongan, merasa lebih baik, ilmunya lebih hebat, lebih lengkap, umpama seperti itu. Dalam kesolehan juga demikian. Di lahirnya nampak dia soleh, sholatnya, ngajinya, puasanya, zikirnya, nampak soleh. Tapi boleh jadi apa yang dilakukan bukan karena Allah. Umpamanya baca Al-Quran, zikir, diniatkan agar rezekinya melimpah, rezekinya mengalir,
Umpama seperti itu. Jadi tidak ada unsur lillahi ta'ala, unsur ingin taat kepada Allah, tapi hanya untuk ingin memenuhi kebutuhan nafsu duniawi, hubud dunia, karena kesenangan dunia. Begitu juga ketika dia menyampaikan kebaikan-kebaikan, ilmu agama, dakwah, dan kemudian orang lain tidak menerimanya, tidak mau mengikutinya, atau tidak sepaham. Kemudian di hatinya ada rasa kecewa, jengkel, marah, merendahkan. Itu juga sama sebenarnya. Berarti apa yang dilakukan itu bukan lillahi ta'ala, tapi karena hanya memenuhi keinginan hawa nafsu. Kalau sudah bisa berdakwah, menyampaikan ini dan itu, merasa senang, bangga, merasa hebat, bisa seperti itu. Karena kalau lillahi ta'ala, ya seperti apa yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran di surat Yasin, yang bunyinya wa ma alaina illal balagul mubin, yang artinya tidaklah kewajiban kami kecuali hanyalah sekedar menyampaikan dengan jelas. Jadi tugasnya hanya menyampaikan kebenaran, menyampaikan kebenaran Islam. Persoalan orang itu mau menerima atau tidak, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Sehingga kita tidak perlu untuk marah, jengkel, kecewa, menghina, mencela. Tidak perlu seperti itu. Bukankah juga ibadah yang lainnya juga seperti itu? Umpamanya kalau kita itu berbuat baik kepada orang lain, entah itu menolong, sedekah, infak, ketika orang yang kita tolong dia tidak mengucapkan terima kasih, tidak tersenyum, tidak membalas budi baik yang kita lakukan, ya kita tidak masalah seharusnya. Itu urusan dia dengan Allah. Urusan kita bagaimana caranya kita berbuat baik, ikhlas lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala, bukan karena yang lain. Dan yang lain lagi, contoh orang tua dengan anak, ketika mendidik anaknya, mengasuhnya dari kecil hingga dewasa. Kemudian anak itu durhaka, tidak berbakti, ya seharusnya kita tidak marah, kecewa, benci, kemudian anak itu dianggap bukan anaknya lagi, umpama seperti itu. Karena ada sebagian orang yang mengistilahkan, kalau bahasa Indonesianya, kalau jadi daun tidak mau menyobeknya, kalau jadi air tidak mau menciduknya, karena bencinya
dengan anak yang durhaka umpamanya. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Tugasnya hanya ya mendidik bagaimana anak itu menjadi soleh ataupun solehah. Jangan sampai kita itu melewati atau melebihi dari kewajiban kita sebagai orang tua. Insya Allah seperti itu. Jadi ini yang harus kita pahami, bahwa yang kaitannya tadi di awal tentang doa itu juga terkait dengan iman dan amal soleh kita. Kalau doa kita itu belum dikabulkan, boleh jadi karena iman dan amal soleh kita yang belum cukup. Dan kalau doa kita dikabulkan, kita juga harus teliti apakah iman dan amal soleh kita cukup atau tidak. Kalau tidak, boleh jadi itu adalah istijraj. Dalam arti belum cukup di sini, ya kita coba introspeksi, muhasabah. Kalau umpamanya sehari-hari kita masih merasa lebih baik tadi, masih belum bisa menghormati pemahaman orang lain, kelompok orang lain, juga masih sering kecewa akan takdir ketetapan Allah, juga masih suka merendahkan orang lain, maka itu boleh jadi bukan wilayah makbul apa yang telah kita mohonkan kepada Allah dan Allah memberikannya. Dalam arti belum diridhoi oleh Allah. Bisa jadi itu istidraj tadi. Naudzubillah, jangan sampai apa yang Allah berikan kepada kita itu karena Allah membiarkan kita dalam kekeliruan karena iman amal solehnya belum cukup. Nah, ini yang harus selalu kita perhatikan, karena kalau kita tidak mencoba muhasabah, meneliti, bisa jadi apa yang Allah berikan kepada kita bisa menambah kesesatan kalau tidak hati-hati. Umpamanya setelah Allah mengabulkan, kemudian cerita ke sana kemari, ke keluarga, saudara, teman. Kemudian ceritanya, saya telah mengamalkan bacaan ini dan itu, puasa ini, zikir ini, kemudian Allah mengabulkan. Kemudian itu diajarkan ke orang lain. Kalau kamu doanya biar dikabulkan, maka amalkanlah amalan ini, bacaan ini, zikir ini. Sehingga yang ada adalah kebanggaan, kesombongan, bahwa apa yang Allah kabulkan kepadanya itu disangkanya karena amalan-amalan seperti itu. Padahal
Yang dikabulkan dalam arti ridho Allah adalah iman dan amal soleh. Amal soleh itu adalah amal yang dilakukan karena menjalankan perintah Allah, karena Allah, lillahi ta'ala, bukan karena menginginkan kesenangan duniawi. Insya Allah seperti itu. Walaupun mungkin cara mengamalkannya diawali dengan bismillah, diakhiri alhamdulillah. Tapi boleh jadi itu di mulutnya bismillah, tapi boleh jadi itu tidak tulus di lubuk hati yang paling dalam. Boleh jadi terselip di hati itu hanya menginginkan kesenangan duniawi itu, bukan karena sebuah ketaatan. Karena kalau kita ingat sejarah Rasul itu iman amal solehnya tidak ada bandingannya dengan umatnya. Sedekah, infaknya, ibadahnya, semuanya. Tapi Rasul tidak menginginkan biar rezekinya banyak, melimpah, dalam arti kesenangan duniawi, tidak. Maka Rasulullah bahkan pernah beberapa hari tidak makan karena tidak ada makanan. Karena ya amal ibadahnya selama ini bukan untuk kesenangan duniawi tadi. Itu yang harus kita ketahui. Jadi harus lillahi ta'ala apa yang kita lakukan, karena Allah. Karena itu kesenangan dunia itu adalah ya ujian. Kita diberi hawa nafsu untuk ujian. Apakah kita mengikuti hawa nafsu atau mengikuti Allah dan Rasulnya? Itu yang harus kita ketahui. Makanya kita juga tidak heran kenapa orang-orang yang mungkin tidak beriman dan beramal soleh hidupnya lebih kaya, makmur. Sedang orang yang iman dan amal soleh biasa saja. Itu boleh jadi bukan karena Allah tidak sayang kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Boleh jadi karena sayangnya Allah kepada hambanya. Karena bukankah doa kita juga diajarkan oleh Allah yang bunyinya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang artinya, ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, dan lindungilah kami dari siksa api neraka. Boleh jadi doa itu dikabulkan oleh Allah dengan cara Allah kalau kita itu menginginkan kebaikan dunia dan akhirat, sehingga Allah melindungi kita. Ketika kita ingin kaya, Allah tidak mengabulkannya. Bisa jadi seperti itu. Karena mungkin kalau kaya cenderung lupa, cenderung pamer, ria, bangga, bukan semakin sujud kepada Allah. Bisa seperti itu. Karena manusia itu biasanya
kecenderungan seperti itu. Ya seperti contoh tadi, dikabulkan doanya, langsung pamer ke sana sini. Doa saya dikabulkan setelah ngamalkan baca ini, zikir ini. Begitu, bisa saja. Dan itu juga bisa menjadi ciri sebenarnya, bahwa itu disangsikan kalau itu dikabulkan karena ridho. Karena kalau karena ridho, tentunya tidak pamer seperti itu. Itu yang harus kita mengerti. Jadi cara Allah mengabulkan doa itu bermacam-macam, dan juga harus kita teliti apakah ini karena Allah sayang atau sebaliknya. Karena sudah ada contohnya, orang yang paling kaya di dunia yang diceritakan oleh Allah, yaitu Qarun, tapi bukan orang yang baik, bukan orang yang diridhoi oleh Allah. Dalam kedudukan juga demikian. Fir'aun, orang yang paling hebat waktu itu, tapi juga tidak ada ridhonya dari Allah. Itu sebagai contoh agar kita hati-hati apakah apa yang Allah berikan kepada kita itu karena Allah ridho atau karena istidraj, karena Allah memberikan dalam arti tidak ridho. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita jadi orang yang beriman, beramal soleh, kemudian yang Allah kabulkan permintaan kita karena Allah ridho. Amin. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.